绝不饶你！北天哥哥，你回来啦！小心点。不知死活的东西！ Hola semuanya, pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan Tongwa dari Alchemy Supreme atau Lord Peitian, tepatnya untuk episode 136. Dan untuk episode kali ini kita akan melihat siapa yang akanlah membantu Zuran atau bantuan yang telah dikerahkan kepada Zuran. Wah, kayaknya sih harusnya orang yang dikenal ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah mengetahui kalau itu adalah Kaisar Elang Kuning, Peitian mencoba untuklah menyerangnya. Tetapi secara tiba-tiba adanya sebuah guntur yang begitu besar yang tandanya penasehat juga akanlah datang. Sehingga ya Zuran meminta kepada Kaisar Elang untuklah pergi dari sini sekarang juga. Alhasil ya mereka berhasil melarikan diri, sedangkan untuk Peitian malah bertemu dengan penasehat juga yang langsunglah memarah-marahinya. Karena dia sudah begitu sangatlah berani untuk bertarung dengan orang lain di depan umum pula sebelum kompetisi benar-benar dimulai. Sesuai peraturan, kalau dia telah melanggar, karena dengan bertarung sebelum kompetisi dimulai, itu sama saja seperti mengganggu ketertiban kota kekaisaran guys. Lantas, Peitian mempertanyakannya, mengapa dia sendirilah yang terkena masalah? Tetapi mengapa tidak dengan Zuran? Padahal dia yang menyerang terlebih dahulu, tetapi dialah yang tidak dipermasalahkan. Pernyataan ini membuat penasehat juga inginlah mengakhiri hidup dari Peitian. Alhasil, serangan pertama dikerahkan, tetapi Pangeran Xiaoyou ternyata berada di sana untuklah menghentikan tindakannya. Lagi-lagi ya, penasehat juga sungguh begitu kesal terhadapnya. Dia kembali mempertanyakan apakah sang Pangeran Xiaoyou mencoba untuklah menentang dirinya. Dan jangan berpikir kalau dia tidak berani untuklah menghabisi nyawanya. Xiaoyou hanya menjawabnya, dia akanlah berjuang sampai akhir untuklah menyelamatkan temannya. Hal ini membuat penasehat juga sungguh begitu murka. Dia kembali mempersiapkan serangannya dan ketika mereka inginlah memulainya, tiba-tiba cahaya berwarna emas langsunglah berada di tengah-tengah. Membuat mereka berhenti sementara waktu dan terlihatlah sosok pria berbaju hijau meminta kepada mereka berdua untuk janganlah bertarung karena kompetisi belumlah dimulai. Jadi lebih baik kesampingkan dulu masalah mereka dan mulailah beristirahat. Penasehat juga yang melihat sosok tersebut memutuskan untuklah mundur. Dan Pangeran Xiaoyou juga diminta untuklah kembali serta beristirahat sekarang juga. Sedangkan untuk Peitian hanya dilirik saja. Setelah dia pergi dari sana ya, Peitian kembali bertanya siapa dia sebenarnya. Xiaoyou memberitahu kalau dia adalah saudara dari kaisar saat ini yang memiliki nama sebagai Raja Feng Tian. Kayak kenal namanya guys. Peitian juga curiga terhadapnya karena barusan dia datang, dia merasakan aura segel yang berada dalam tubuhnya. Xiaoyou tidak begitu percaya, padahal untuk Raja Feng Tian atau Raja Langit benar-benar begitu sangatlah baik hati dan dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidaklah biasa. Baginya ya itu sangatlah mustahil. Tetapi Peitian meminta kepada Xiaoyou janganlah bertindak terburu-buru. Untuk masalah ini dibicarakannya nanti saja. Sebab ada beberapa pertanyaan yang begitu penting. Kalau tadi dia hendak berhasil menghabisi nyawa dari Zuran, tiba-tiba datanglah seekor elang emas yang telah berhasil untuklah menyelamatkannya. Jadi di pikiran Peitian kalau Zuran memiliki dukungan yang begitu sangatlah banyak. Xiaoyou juga lah berpikir seperti itu. Apakah mungkin untuk Zuran memiliki dukungan dari lembah obat, Gunung Lingbao, dan juga Istana Fengyan? Apakah dari antara mereka bertiga terlibat dalam permasalahan ini? Namun Peitian menjawabnya, kemungkinan terbesarnya adalah Gua Harta Karun Suci Surga. Sesingkatnya, Peitian telah kembali ke kediamannya yang telah ditunggu oleh Muransi dan langsunglah dipeluk. Peitian menjadi bingung
Tidak seperti sebelum-sebelumnya, Muransi memiliki sikap yang begitu berbeda. Kini dia jauh lebih lembut, layaknya seperti wanita. Dan pertanyaannya ya, mengapa dia sama sekali belumlah tidur? Ternyata Muransi inginlah berbicara dengan serius. Setelah kompetisi alkemis ini selesai, dia telah memutuskan untuklah pergi ke Gunung Leze untuklah berlatih. Maka dari itulah dia di sini untuk menunggu kepulangannya, karena dia tidak tahu kapan dirinya bisa bertemu lagi. Dan Petin berjanji setelah kompetisi alkemis ini selesai, dia akanlah pergi ke wilayah api timur. Dan setelah dari semua itu, dia juga akanlah pergi ke Gunung Leze untuklah menemuinya. Mendengar Petin akanlah menemuinya, dia langsunglah menyimpan janji tersebut sembari mukanya merah merona. Tidak sampai di situ juga, Muransi akhirnya berani untuklah melakukan tindakan terlebih dahulu. Dia membuat Petin sungguh begitu terkejut-kejut dengan tindakannya seperti ini, yaitu menciumnya terlebih dahulu. Dengan alasan, dia tidak inginlah meninggalkan tempat ini dalam penyesalan sebelum benar-benar pergi ke Gunung Leze. Akan tetapi, mereka kedatangan tamu tak diundang, yaitu Sueci. Dengan secara belak-belakan mendobrak pintu dan memanggil Petin. Alhasil ya, mereka tidak jadi untuklah melakukannya. Waduh, padahal ini kesempatan juga ya. Namun, Sueci malah mencoba untuklah memarahi Petin karena baginya Muransi sedanglah ditindas dan terpaksa untuklah melakukannya. Muransi mencoba membela kalau mereka sedanglah bermain game. Tetapi justru ini malah memperkeruh suasana karena Sueci juga inginlah ikut bermain game seperti ini. Wah, lebih agresif ya. Tetapi Petin langsunglah menyudahi permainannya. Karena kompetisi alkimia sebentar lagi akanlah dimulai, jadi sebaiknya mereka berdua kembali dan beristirahat. Mendengar ini, Muransi langsunglah peka. Dia buru-buru keluar dari ruangan. Tetapi Sueci tetap saja inginlah tahu game apa yang sedanglah mereka mainkan. Sehingga dia pun mengejar-ngejar Muransi sampai keluar. Sedangkan untuk Petin ya, yang melihat tingkah laku dari Sueci hanya bisa geleng-geleng kepala. Keesokan harinya, kompetisi alkimia yang akan segera dimulai, seluruh para alkemis sedanglah berkumpul. Untuk Sueci serta lainnya yang menjadi pendamping dari Petin sekaligus akanlah ikut dalam alkemis, sungguh begitu sangatlah kagum dengan istana bintang jatuh. Karena bagi mereka, ini adalah tempat yang begitu sangatlah indah bagi para alkemis. Tepat berada di belakang, datanglah seorang pria tua yang langsung memanggil nama Su Petin dan mengaku kalau dia adalah orang yang berasal dari Gua Lingbao atau Gua Harta Karun Ajaib yang memiliki nama sebagai Xin Suixian. Petin telah mengetahui kedatangannya bukan untuklah menyapa serta menyambutnya, dikarenakan untuk Gua Lingbao memiliki permasalahan dengan Petin sebelumnya. Sebab sebelumnya Petin telah berhasil menghabisi nyawa anggota dari Gua Lingbao, yaitu Xin Wuwang. Jadi ya, dia berpikir kalau Suixian datang untuklah membalaskan dendam anggotanya. Tetapi Suixian tidak inginlah berbicara di depan umum. Lantas Petin meminta kepada ketiga ciwinya untuklah memasuki ruangan terlebih dahulu. Dia akanlah berbicara dengan pria tua satu ini. Lalu mereka berdua berbincang satu sama lain. Dan Suixian memberitahunya dengan begitu singkat kalau Xin Wuwang bukanlah anggotanya, melainkan adalah kakaknya sendiri. Dengan nada yang begitu sopan, dia meminta kepada Petin untuklah mengembalikan harta karun purba milik kakaknya, yaitu pedang api ungu. Seperti biasa, Petin pasti akanlah menolak. Namun dia mempertanyakan bagaimana jika dia tidaklah memberikannya, apa yang akan dia lakukan kepadanya. Namun siapa sangka Suixian menjawab kalau dia dapatlah menyimpan pedang api ungu ini. Hanya saja dia sungguhlah begitu penasaran bagaimana cara dia bisa menghabisi sosok seperti Xin Wuwang. Sudah pasti dia mempunyai rahasia yang begitu besar. Jadi asalkan dia memberitahu rahasianya, maka dia bisa menyimpannya dengan begitu aman. Namun, Petin langsunglah menolak dan pergi dari sana.
Pernyataannya membuat Sui Xian sungguh begitu sangatlah kesal. Dia mengucapkan, dasar bocah yang begitu bodoh dan kurang ajar. Dia akanlah menerima konsekuensinya atas penolakan semua ini. 不知死活的东。 Lagi-lagi menimbulkan masalah dan masalah ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 北天哥哥，你回来啦！小心点。不知死活的东西。